Saya akan putarkan video dulu ya Mbak Dewi ya. Kita putarkan video karena ini adalah hasil video lapangan ya, mungkin tidak terlalu profesional tetapi sangat menginspirasi. Dan ini denyut nadinya sawit di lapangan. Tolong izinkan saya putarkan video ini ya. Tolong disimak. Mbak Dewi kasih kode jempol kalau suaranya keluar ya. Baik, Pak Imam. Selfie-selfian. Ini agak terbalik cara men-syutingnya karena dari handphone pribadi si pengirim kan? Ini memberikan apresiasi, kita putarkan di sini. Sepertinya ini sedang menyiram bibit sawit ya. Kita saksikan videonya. Bibit sehat, tumbuh pesat dan mulus kayak bidadari. Wah, begitu indah ya kalimatnya. Ini sama daun di atas. Nah, ini aplikasi semprot pankatalis 2,5 gram per liter, nah, disiramkan seperti ini. Kalau masih terjangkau bisa disemprotkan seperti ini ya. Petani dimanapun Anda saat ini berada, saat ini kami sedang mengaplikasikan PS05 di lahan milik Bapak Adlin seluas 12 hektar. Percobaan ini dilakukan di lahan gambut dengan komposisi lahan lambut kering dan sedang baru belajar buah krastasi. Untuk itu pada Bapak Ibu sahabat-sahabat tani yang lain, jangan ragu lagi untuk mencoba PS05 untuk keberhasilan sawit Anda. Kami saja berani mencoba, bagaimana dengan Anda? Anda pasti berani dan Anda pasti bisa. Be the best, go success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat petani dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kami sedang mengaplikasikan PS05 di ladang milik Bapak Haji Pairan. Bapak Haji saja mau mencoba, bagaimana dengan Anda? Anda harus mencoba, Anda pasti bisa. Beginilah hasil sawit pasca pemberian pupuk CNI 2006. Semuanya merah merona berat, mobil sampai Dan kita lihat kondisi daunnya pada menyentuh tanah nih. Nah, memang luar biasa. Ini Bapak Ibu Sanggul dengan Rini ikut packing untuk hari ini diberangkatkan ke berbagai tujuan. Yang sisa ini milik Pak Bos kita, double diamond kita, Bapak Sapri Gunawan. Ini kekurangan yang kemarin ya? Iya, kekurangan yang kemarin. Banyak loh punya Pak Bos Sapri. Ini semua. Enggak sebanyak Bang Leo. Enggak sebanyak Bang Leo. Bang Nakar dan Bang Sembiring. Gitu ya. Sembiring. Juga Putri, enggak sebanyak Putri. Tapi kita order lagi lah 1 ton lagi Pak Bos. Iya Pak Bos. Terima kasih. Iya. Oke, nah itu videonya ya, video kumpulan dari berbagai kiriman dari mitra-mitra di Sumatera. Kita berikan tepuk tangan kepada mitra-mitra yang sudah mengirimkan, Pak Posun, Pak Juston, yang lain-lain. Dan ada satu kalimat motivasi dari kebun sawit tadi, kalau Pak Haji ini pakai, maka Anda harus pakai. Wah, saya ingat kalau lagi acara motivasi CNI zaman dulu ya, memang kita harus semangat mengaplikasikan produk yang sangat bagus untuk diri kita,
untuk sekitar kita supaya kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Tadi di video disampaikan hasilnya kalau sudah pakai pelan katalis itu pelepah daunnya seperti itu ya, hijau, ada yang sampai katanya tadi merunduk ke bawah menyentuh tanah saking panjang dan bagusnya, terus buahnya merah merona katanya. Ini mirip dengan yang saya kirim foto ini. Ini foto dari videonya Pak Natar, Pak Natar ya, Pak Natar yang ada di Aceh. Nah, ini di bawah ini nih, ini sampai diangkat 2 orang karena saking beratnya, luar biasa. Baik, mari kita pelajari. Kita undang narasumber kita yang tidak asing lagi, Insinyur Tri Suryono. Kita berikan tepuk tangan kepada Mas Suryo. Silakan Mas. Mantap. Mana Mas tes. Kedengaran Bapak Ibu sekalian? Tampilkan di sini. Kedengaran ya? Tes ya. Ya, kedengaran. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi dan topik kita siang ini spesial. Kita akan membahas sawit karena sekarang lagi bagus-bagusnya ya, kita garap sawit untuk saat ini. Sehingga Pak Imam memberikan judulnya tingkatkan kualitas sawit meskipun punya pribadi-pribadi tetapi harus kita buat setara lahan industri ya supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Karena sekarang lagi bagus harganya, begitu ya, dan lain-lain ya. Jadi kita akan mengupas dengan tentunya standar produksi yang paling baik. Ya, kita akan mulai, boleh ditampilkan tayangan berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tahu bahwa banyak pabrik-pabrik besar itu masuk menggarap kebun sawit. Dimulai dari Astra, ternyata kita tahu pabrik-pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, dan lain-lain itu ternyata pada ikut pada masuk sawit karena mereka sudah mempunyai pengetahuan bahwa sawit ini produk masa depan. Ya, kita akan lihat di tayangan berikutnya. Silakan Sis Dewi untuk menampilkan apa yang membuat para perusahaan-perusahaan besar ini masuk ke industri sawit. Bahkan membuka kebun sawit besar-besaran ya. Pertama karena memang dari buah sawitnya, TBS-nya yang dikirim oleh para petani pekebun sawit itu di dalamnya ada inti sawit, ada daging buah dan kenalnya, itu semua menjadi bahan industri besar, baik untuk industri makanan seperti mentega, minyak goreng, kue, biskuit, untuk industri yang lain juga, tekstil, farmasi, kosmetik dan lain-lain termasuk untuk perawatan diri ya. Sabun, deterjen, dan lain-lain. Dan meskipun sekarang baru dipakai buat menambah pupuk di tanah, ampas dan tangkosnya, ini tandang kocon, itu pun masih bisa digunakan untuk pupuk, ya karena di dalamnya banyak mengandung unsur kalium. Bungkilnya, jadi kalau memproses ini tadi buah sawit tadi, ada sedikit kalau orang menggiling padi ada bekatulnya. Bungkil itu seperti bekatulnya padi yang menjadi beras. Ini juga menjadi bahan yang cukup berharga karena bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, kemudian batang pelepahnya meskipun belum digunakan, ini potensi untuk particle board ya. Particle board kita tahu kalau nanti sudah kehabisan bahan tentu ini akan bisa digunakan. Meskipun sekarang baru digeletakkan di kebun untuk menambah unsur ya. Dan ini yang paling berharga, apa itu? Biodiesel. Jadi sawit ini menjadi bahan bakar seperti minyak ya, bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan kita dan lebih murah dibandingkan minyak bumi pada kondisi harga minyak di atas 70 US dollar per barel ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bahan bakar fosil atau minyak bumi itu kan dieksplorasi lama-lama akan habis. Jadi makin lama pada kondisi supply yang terbatas pasti harganya akan meningkat. Nah, begitu sawit sudah siap, sawit akan masuk dengan harga atau bahan bakunya untuk membuat minyak ini jauh lebih murah. Sehingga
pada harga minyak bumi yang tinggi dipastikan harga sawitnya pasti naik dengan bagus ya, karena jauh lebih murah. Jadi saya juga kemarin mendapatkan sharing dari antara Bapak Ibu sekalian, harga TBS-nya memecahkan rekor ya, di atas 2.000, bahkan kemarin kita tahu di angkanya di situ berapa, 2.700 kalau nggak salah ya. Tapi kita lihat bahwa dengan harga 2.000 saja itu sudah harga yang sangat bagus, apalagi bisa lebih dari itu. Ya, kita lihat berikutnya. Jadi begitu besarnya peluang, kita lihat berikutnya, boleh ditayangkan Demi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang banyak bermain atau mengunjungi kebun-kebun sawit, baik itu sawit rakyat tentunya ya, kemudian sawit kalau yang sekelas PT Nusantara masih bisa dimasukin, kalau yang swasta kadang-kadang kita juga mendapatkan jalannya, gitu ya. Nah ini kita klasifikasikan, kita golongkan menjadi 3 golongan sawit yang ada di Indonesia. Pertama, sawit rakyat. Sawit rakyat itu biasanya kalau kita tanya produksinya rata-rata dibilang sangat rendah. Kategorinya sangat rendah. Biasanya tidak mencapai 1 ton per hektar atau 2 ton per kapling, karena 1 kapling itu 2 hektar per bulannya. Kenapa ya? Kita tahu bahwa kadang-kadang sawit rakyat ini kadang-kadang kalau ada pupuk begitu ya. Kemudian tidak tahu harus bagaimana supaya sawitnya nanti bisa produksinya maksimal. Jadi pasrah saja, syukur-syukur dapat baik. Bahkan kadang-kadang saya ketemu dengan sawit yang kurang terurus ya. Jadi sawit ini banyak juga yang kurang terurus. Kadang-kadang dapat panennya hanya beberapa pikul. 1 hektar hanya dapat 5 pikul. Berarti kan cuma setengah ton per bulan. Tentu ini sangat tragis sekali, ya, sangat menyedihkan. Kenapa? Dengan harga yang tinggi tidak jadi menikmati, harusnya mendapatkan pendapatan yang tinggi. Ya, jadi kurang dari 1 ton per bulan. Kalau 1 tahun itu biasanya ukurannya kurang dari 10 ton. Nah, ini sangat minim. Golongan yang kedua lebih baik. Tentu karena didukung dengan dana dan manajemen yang cukup baik, yaitu PTPN, ya, PTP Nusantara. Nah, jadi memang biasanya ini kelasnya BUMN. Nah, biasanya lebih baik 1 bulan bisa mendapatkan 1,5 ton per hektar, 1 tahun bisa dapat 16 ton, gitu ya. Cuma di PTPN ini kan kadang-kadang ada strategi juga ya. Kenapa? Biasanya kalaupun tinggi, kalaupun rendah, biasanya angkanya yang keluar biasanya di angka ini, ya, di angka 1 bulan 1,5 ton per hektar per bulan. Nah, yang golongan yang ketiga, ini yang menjadi target kita. Apa itu? Industri, ya, yang tadi disebutkan Pak Imam, industri atau PT swasta, perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang berinvestasi besar, tidak mau tanggung-tanggung, harus dicari inovasi-inovasi yang membuat sawit itu bisa berproduksi semaksimal mungkin. Jadi sudah ditargetkan 1 hektar minimal 2,5 ton per bulan. 1 tahun minimal 25 ton per hektar per bulan. Dan ini yang menjadi pedoman kita, patokan kita, target kita. Jadi biarpun kita mengelola sawit rakyat, biarpun Bapak Ibu nanti membina kebun-kebun rakyat yang selama ini belum terurus dengan baik, dengan produktivitas yang sangat rendah, kita akan buat seperti industri atau swasta yang targetnya harus di atas 2,5 ton per hektar per bulan. Dan ternyata itu Bapak Ibu sekalian, para mitra luar biasa, bisa mengangkat produktivitas rakyat yang tadinya sangat rendah, setara atau menyamai produksi swasta. Nah, ini yang akan selalu kita kembangkan terus. Berikutnya, ya, berikutnya, jadi tentu ada masalah yang harus dibereskan dan yang terjadi di
sawit rakyat ini masalahnya biasanya sering tidak terbereskan dengan tuntas, ya. Masalahnya apa saja di kelapa sawit? Pertama, penyakit. Tetapi penyakit ini biasanya hanya diperhatikan pada waktu sawitnya masih bibit, masih muda, atau sebelum buah, biasanya itu, ya. Ada penyakit yang bercak-bercak daun, begitu ya. Ada kecuali nanti ketemu lagi penyakit yang sekarang karena tidak dibereskan masalah besarnya, akar masalahnya karat daun. Nah, ini mulai banyak juga. Kemudian busuk pucuk atau busuk pucuk, ya, busuk bagian tengah ini yang sering pasrah saja. Biasanya terjadi pada sawit-sawit muda. Kalau sudah terlanjur besar tidak sempat tertolong, biasanya menjadi kosong. Tetapi kalau masih memungkinkan, biasanya penanganannya ya dikasih sisipan, kan gitu ya. Ini terjadi pada sawit-sawit yang muda, biasanya kurang dianggap. Kalau sudah menjadi sawit produktif, biasanya penyakit-penyakit itu sudah tidak dianggap. Tetapi ternyata ada masalah yang jauh lebih besar. Apa itu? Trek yang lama. Trek itu apa? Trek itu produksinya ngedrop sangat tinggi, ya. Karena kita tahu bahwa sawit ini identik dengan gajian. Karena kita tahu bahwa sawit ini sebulan bisa manen 2 kali atau 3 kali, anggap aja lah 2 kali gitu ya. 2 kali panen. Nah, sehingga bisa dihitung 1 bulan kita gajiannya berapa, karena udah pasti rutin dipanen 2 kali. Dan yang terjadi, kenapa kok sekarang gajinya, bayaran dari panen ini kok sangat kecil? Ternyata terjadi trek, ya. Trek itu apa? Trek itu produksi yang turun drastis diawali dengan kondisi curah hujan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beruntung ya di daerah-daerah sawit ini biasanya di daerah yang banyak hujan. Tipe iklimnya iklim A atau B yang banyak hujan. Meskipun ada kemarau, biasanya seperti Sumatera, Kalimantan, itu kemaraunya 2 kali, tetapi pendek-pendek. 1 kali kemarau itu cuma 2 bulan atau 3 bulan. Nanti datang lagi kemarau yang kedua, 2 atau 3 bulan. Jadi ada jedanya saja, ya. Jadi di luar kemarau itu berarti hujan. Nah, sehingga sawit cocok. Karena sawit itu mintanya jangan kering lebih dari 3 bulan. Nah, makanya kalau di Jawa, ke arah timur ke Nusa Tenggara, sawit tidak cocok. Karena tidak 3 bulan. Bukannya kurang dari 3 bulan. Kemaraunya bisa 6 bulan, bahkan bisa lebih. Nah, padahal di daerah sawit ini, Sumatera, Kalimantan, kemaraunya pendek-pendek, ya, biarpun 2 kali, tapi kurang dari 3 bulan, ya. Jadi begitu cadangan air dari daerah perakar ini sudah mulai kering, mencapai titik kritisnya, ujung akarnya, si sawit menjadi terganggu. Nah, sehingga produksinya ngedrop. Ngedropnya tidak tanggung-tanggung, mungkin di bulan pertama cuma 10%, 20%, tetapi bulan kedua, ketiga kadang-kadang bisa 30, 40, 50, bahkan sampai 70%. Kalau sudah seperti itu, tentu berasa betul ya, gajian hanya tinggal 30%. Ya, kalau gajiannya kepotong 30, masih mending, ini gajian tinggal 30%, karena masalah trek. Nah, yang menjadi masalah, begitu keringnya tadi mencapai titik kritis, ternyata mengganggu pembungaan berikutnya. Proses pembungaan berikutnya menjadi terganggu, sehingga menjadi panjang. Kemarau 2-3 bulan, tetapi treknya menjadi lama. Bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan kadang sampai hampir 1 tahun. Kenapa ini sawit tidak menghasilkan TBS yang ditunggu-tunggu? Ya, karena ternyata terganggu proses di dalamnya, fisiologinya. Sehingga gajiannya kecil, kok nggak tinggi, kok nggak naik-naik. Nah, itu menjadi PR buat Bapak Ibu sekalian, menyelesaikan akar masalahnya. Ya, biasanya tahunnya dipupuk, tapi ternyata juga tidak menolong. Ya, itu yang sering terjadi. Yang ketiga, yang terjadi, sawitnya divonis sawit jantan. Kenapa? Karena kok yang muncul bunga jantan melulu, tidak ada bunga betinanya. Ini terjadi karena rasio bunga betinanya kurang. Yang dominan bunga jantan. Ya. Jadi ini sawit yang tentu dianggap
produktivitasnya sangat rendah, begitu ya. Bahkan kadang-kadang sering disisip supaya nanti gantinya mendapatkan sawit betina. Padahal bukan sawit jantan, tetapi proses fisiologinya itu kurang. Jadi tidak terjadi kecukupan atau keseimbangan unsur dalam tubuh tanaman sehingga yang muncul bunga jantan. Nah, ini yang dialami tadi ada pengacara kita yang luar biasa ya, pengacara kondang kita Bapak Ahmad Sarul. Kami bersama-sama ke kebunnya. Dari tadinya karena Pak Ahmad Sarul ini kan memang luar biasa, tahu persis sawit. Nah, begitu kebun yang dibelinya itu biarpun dibilang kebun bibit yang benar, tapi tidak mudah percaya. Karena dilihatnya ternyata banyak beberapa sawit itu bunganya jantan. Daripada resiko akhirnya disisip. Bunga-bunga jantan atau tadi sempat diponis ini pohon jantan gitu ya, disisip-sisip. Tapi setelah dirawat dengan plant katalis 1 tahun bikin kaget, ternyata tumbuh TBS, bunganya menjadi betina gitu ya. Sehingga sisipan tadi akhirnya diambil ditanam ke tempat lain karena ternyata yang selamanya dianggap sawit jantan ternyata sudah menjadi sawit betina. Padahal sebenarnya terjadi proses fisiologis yang sudah pulih, sudah sembuh ya. Keseimbangan unsur dalam tubuh tanamannya sudah tercapai. Dan ternyata beberapa hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya asam di dalam tanah. Karena kita tahu bahwa daerah sawit yang banyak hujan itu otomatis tanahnya akan asam-asam. Ditambah pupuk menambah asam. Ya, jadi nambah pupuk itu nambah asam. Karena kita tahu ya nambah pupuk, nambah pestisida itu nambah asam. Nah, jadi ini akar masalahnya yang harus kita selesaikan. Kenapa? Kalau asamnya tidak kita bereskan, seberapapun banyak pupuk atau makanan untuk tanaman kita, sawit kita, ya tidak berfungsi dengan baik. Seperti halnya apa? Perut kita kalau asam lambung, apa namanya itu, biarpun dikasih makanan yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang bergizi, juga tidak bermanfaat selama lambung kita tidak dibereskan dari masalah asam lambung. Jadi sama, tanah ini juga harus kita bereskan asam lambungnya tanah. Dan kalau Bapak Ibu pengen punya pengukuran yang akurat, boleh itu salah satu yang kita rekomendasikan HG Murah DM5 ya. Sudah banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah punya ya. Moga-moga nanti sambil action foto sedang ngecek tanah boleh difoto nanti diupload di grup gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya sudah banyak yang punya alat ini. Karena alat ini sudah standarnya sains. Jadi Bapak Ibu pakai di mana termasuk di perusahaan sawit besar pun juga akan cukup memandang Bapak Ibu. Ternyata alatnya tidak alat sembarangan. Alatnya alat yang memang standar untuk sains, untuk ilmiah. Ya. Jadi penyebab besarnya adalah asam tanah, ya, seperti asamnya lambung yang harus kita bereskan. Karena ini mengganggu banyak hal, termasuk nanti akan kita kupas satu persatu. Berikutnya, ya berikutnya ada masalah-masalah yang lain juga. Ini boleh dimajukan ke berikutnya. Jadi selain jadi masalah-masalah tadi, ada masalah-masalah lain yang juga perlu kita tahu ya. Pertama, bibit jelek atau palsu. Karena kita harus ingat bahwa bibit adalah investasi dasar, investasi utama. Jangan sampai salah. Dulu waktu awal-awal Jambi lagi gemar sawit, ya, gemar sawit. Dulu orang juga sawit di mana-mana. Ada bibit sawit waktu itu saya masih ingat betul di angka 40 sampai 50 ribu. Ternyata ada yang menjual harga bibit sawit 12 ribu. Wah, nampak bibitnya ya sama dengan bibit yang lain. Dibelilah bibit itu. Dirawat 3 tahun. Ternyata sudah dirawat dengan baik. Biaya besar, ternyata setelah 3 tahun mulai berbuah, dia ternyata bibit yang jelek karena palsu. Kenapa? Karena ternyata bibit ini diambil dari brondolan-brondolan ya
dari brondolan-brondolan yang jatuh yang bagus-bagus yang besar-besar dijadikan bibit, itu tidak boleh. Ya, karena sawit ada ketentuan, bibit harus hibrida, tenera. Nah, nanti kita ada penjelasannya. Yang kedua, kultur teknis. Kultur teknisnya tidak bagus. Cara mengelolanya ternyata tidak bagus, artinya tidak cukup. Nah, sehingga si sawitnya menjadi menderita. Khawatirnya kalau terjadi serangan lain-lain, baik itu hama, penyakit dan lain-lain, akhirnya menjadi waktunya mau berbuah lama mati. Tentunya itu tidak kendali, ya, itu tidak kita kendali. Yang ketiga, ini dulu sering dikeluhkan oleh para pekebun, para petani kita, pupuk palsu. Di sawit itu pupuknya tidak subsidi, harganya sudah mahal. Ternyata yang diterima pupuk palsu. Yang banyak dipalsukan pada waktu itu adalah pupuk yang mengandung kalium, baik itu KCl atau KNO3 atau NPK, pokoknya yang ada K waktu itu sering dijadikan pupuk palsu. Ya, jadi karena harganya memang tinggi dan sawit itu memang sukanya kannya agak tinggi gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita caranya mengetahui bahwa pupuk ini palsu atau tidak? Nah, kita ingat ilmunya Pak Situs. Nah, Pak Situs kan dulu banyak berkutat di pupuk NPK. Jadi menandai pupuk yang Bapak dapatkan, terutama pupuk K yang mahal ini, untuk tahu bahwa ini pupuk ini palsu atau tidak, ini ilmu dari Pak Situs ya. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu incip pakai lidah, ya, kalau sedikit di lidah. Nah, nanti kalau Bapak rasa ini rasa apa ya, kok nano-nano, gitu ya. Itu artinya pupuknya palsu, K-nya nggak benar, nggak ada K-nya. Nah, jadi kalau pupuk itu memang K, ada kaliumnya, begitu ketempel dengan lidah, itu sudah tidak pakai mie lagi, langsung disemburkan, gitu ya, karena ada rasa menyengat. Nah, ini salah satu menandai pupuk K ada di pupuk yang sedang kita beli. Ingat, harganya mahal. Yang lainnya, tata guna lahan yang kurang tepat, dapat lahannya karena dulu belinya hanya lihat ditunjuk begitu ya. Ternyata setelah mau ditanam sawit ternyata lerengnya sangat tajam. Nah, ini ada. Jadi akhirnya kurang kerjanya menjadi lebih mahal. Yang kelima, kelayakannya dipaksakan. Karena di bawahnya ada padasnya, ada batunya sehingga lapisan tanahnya tipis. Nah, ini tentunya tidak dikendaki. Dan tentunya yang keenam, meskipun ini tidak terkait dengan budidayanya, tetapi perlu dijaga hubungan dengan PT, dengan PKS-nya, dengan pemerintahnya, begitu ya, supaya hubungan PT, masyarakat, pemerintah ini saling serasi, sehingga nanti saling mendukung. Pada waktu rakyat atau pekebun ini harganya kurang menguntungkan, nanti dari pemerintah bisa menghimbau, gitu ya, bisa mengajak supaya PKS bersama-sama berebut untuk harga yang sama-sama mendapatkan keuntungan yang baik bagi semua pihak. Nah, ini contoh-contoh masalah yang lain. Ya, berikutnya. Ya. Jadi untuk masalah budidaya sawitnya kita punya solusinya. Apa itu? Yang selama ini sudah kita jalankan Plan Katalis 2006. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus, September ya, bulan September kemarin kan ada promo diperpanjang ke periode 2. Ternyata luar biasa, Bapak Ibu sekalian, menyerapnya luar biasa. Jadi kami juga ikut bangga Bapak Ibu menyebarluaskan Plan ini sangat masif gitu ya, karena promonya saja itu bisa 4.500 lebih paket, jadi kira-kira lebih dari hampir hanya kurang beberapa bungkus, kurang 4 bungkus itu 34 ton. Ya, jadi ini istilahnya menandakan bahwa pemakaian makin menyebar, tentunya makin kenal Plan Katalis, tentunya pekebun sawit akan semakin paham pentingnya memberikan Plan Katalis. Kenapa penting?
Pertama, kita tahu ya, selalu kita ingat supaya kita di luar kepala tahu persis, alkali basanya tinggi atau alkali basa kuat. Ingat bahwa kebun-kebun sawit itu sangat mudah sekali asam, karena memang untuk produksi maksimal itu membuat tanahnya asamnya lebih cepat. Ya. Yang kedua yang unik dari plant katalis ada fosfat larut. Ya, fosfat larut. Kenapa? Karena kalau fosfat yang biasa, fosfat itu tingkatannya P, baik dalam super fosfat ataupun SP ataupun dalam NPK, P-nya itu fosfat. Itu berasal dari rock fosfat, batuan fosfat, pecahnya susah, larutnya susah. Begitu pecah, ternyata tanahnya asam tidak dibereskan. Akhirnya fosfat diikat oleh liat asam, tidak diserap tanaman. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, unsur haranya lengkap. Ada makronya, ada mikronya. Meskipun plant katalis ini disebut pupuk pelengkap, namun unsur haranya lengkap. Ada makronya, ada mikronya. Dan yang unik adalah unsur-unsur di dalamnya adalah unsur-unsur kunci untuk membuat tanaman itu sehat secara alami. Ya, karena di dalam tanaman sebenarnya sudah ada hormon-hormon, ada zat perangsang tubuh, zat PT, tetapi tidak bekerja karena tanamannya kurang sehat. Ya, kita akan kupas satu persatu. Dan semoga ini makin membuat kita mendalami, jangan membuat kita bosan gitu ya. Boleh dimajukan, Sis Dewi, ya. Kita akan mendalami satu persatu. Kenapa tanaman memerlukan? Pertama tadi apa? Basa tinggi. Boleh dimajukan slide-nya. Ya, basa tinggi. Kenapa ini diperlukan sekali? Karena pertama kita harus membereskan asam lambung kita, asam lambung tanah kita. Apa itu? Kita menetralkan asam tanah. Dan karena bahan ini basa kuat atau basa tinggi, sehingga sangat efektif untuk menetralkan asam tanah. Nah, kalau asam tanah, asam lambungnya dibereskan, biarpun pupuknya sedikit, tapi diserap semua. Makanya kita tidak tanggung-tanggung. Kalau pakai plant katalis pupuknya mau dikurangi 30% boleh. Kalau sekarang NPK-nya lagi mahal, dikurangi lagi setengahnya, bahkan lebih, ya boleh. Tetapi ingat plant katalisnya untuk membereskan asamnya, supaya unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu bisa dimanfaatkan, kita berikan dengan cukup. Ya. Karena saat ini kan NPK biasanya harganya lagi tinggi. Nah, jadi kalaupun program agak dikurangi, plant katalisnya menjadi kita tingkatkan atau lebih sering, ini akan sangat membantu sawit kita tumbuhnya ya dengan produktivitas yang optimal, gitu ya. Nah, basa tinggi juga ini adalah anti penyakit, tetapi di sawit penyakit biasanya hanya diperhatikan pada saat sawitnya masih bibit atau masih muda, ya. Tetapi di tanaman lain itu sangat luar biasa dan mengusir hama, ada sifat repelen. Jadi sawitnya nampak meskipun juga jarang terjadi ya, rasanya penyakit yang kumbang api atau yang apa itu yang menggerek daunnya itu ya seperti wangun atau kumbang dan lain-lain, itu menjadi tidak suka ya. Biasanya kalau yang sudah di aplikasi plant katalis, kita bisa merasakan di dalam kebun itu nyaman karena aromanya juga wangi ya. Itu yang mengusir hama. Kalau penyakit itu sudah pasti yang sifatnya penyakit karena didominasi jamur pasti teratasi dengan sangat tuntas. Karena jamur kita tahu dia hidup pada kondisi asam, sementara asamnya sudah kita musnahkan. Jadi kita memberi imunisasi yang sangat kuat untuk tanaman kita, untuk sawit kita. Baik yang masih bibit dengan kita aplikasi rutin tadi seperti di video ataupun sawit yang sudah produksi ya. Yang kedua, haranya lengkap meskipun dibilangnya pupuk pelengkap. Jadi hara lengkap yang ada di plant katalis yang diformulasi dengan hara-hara yang atau unsur-unsur yang kunci tadi, ini untuk menyempurnakan makanan tanaman sehingga si tanaman kita akan sehat secara alami. Nanti kita akan lihat seperti apa. Namun satu hal bahwa tanaman sebenarnya sudah punya hormon, sudah punya zat perangsang tubuh, zat PT dan lain-lain. Ini yang
yang dengan pankatalis ini kita aktifkan. Sehingga si tanaman akan sehat secara alami. Berikutnya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Sistem yang berikutnya ini yang saya jelaskan dan mengacu pada penelitian dari Profesor Kamal. Ya. Jadi ini kaitannya dengan kenapa pentingnya tadi terjadinya keseimbangan unsur di dalam tanaman. Ya. Supaya yang selama ini sawitnya kita vonis sawit jantan, ternyata bisa kita ubah menjadi sawit betina. Karena bukan genetiknya, tapi sebenarnya keseimbangan unsur dalam tubuh tanaman tidak tercapai sehingga yang kuat bunga jantan. Tetapi begitu kita buat keseimbangan unsur dalam tubuh tanaman, kecukupannya teratasi, akan menghasilkan bunga-bunga betina. Ini yang diteliti oleh Profesor Kamal. Jadi, melihat kandungan unsurnya yang bagus, Profesor Kamal ini mengupayakan terjadinya keseimbangan unsur di dalam tubuh tanaman, utamanya sawit. Karena banyak disaksikan di mana-mana, sawitnya kok kuat jantan, padahal bibitnya sudah bibit yang benar dari Mariga. Dan ternyata benar, setelah dilakukan penelitian, ternyata pankatalis memang meningkatkan metabolisme dalam tubuh tanaman, artinya meningkatkan bahan pertumbuhan. Makanya tumbuhnya akan jauh lebih bagus, dan ternyata bahan pertumbuhan itu adalah kaitannya dengan pembentukan bunga betina. Sebenarnya bunga sempurna, ya, tetapi di sawit disebutnya bunga betina, bunga jantan, bunga betina. Padahal sebenarnya bunga sempurna. Nah, sehingga kalau terbentuk bunga sempurna atau bunga betina, artinya ini yang akan menjadi TBS. Jadi TBS-nya menjadi banyak. Tadinya yang banyak bunga jantan, tidak jadi apa-apa, ternyata sekarang menjadi yang banyak muncul bunga betina, menjadi TBS. Nah, sehingga produksi sawit menjadi meningkat. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, jawara-jawara sawit ini yang sudah banyak membuktikan bagaimana pekebun petani-petani binaannya meningkat dengan sangat dahsyat. Nah, tentunya ini menjadi data-data baru buat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini juga yang pernah kita gunakan untuk menjawab kebun durian, ya. Pada waktu itu kan saya ke Pagar Alam diajak ke kebun durian 4 hektar. Jadi bibitnya bibit tua dibilangnya, dan bibitnya bibit populasi yang harusnya 4 tahun sudah berbuah, 4 tahun 5 tahun berbuah, ini sudah 9 tahun hanya 1 pohon yang berbuah. Nah, jadi sama tadi saya sampaikan, Pak, ini tanamannya kurang gizi, mungkin agak sedikit. Ini apa yang dibilang kurang gizi? Coba tengok di bawah itu. Ada pupuk kandang cukup, ada NPK-nya NPK mahal, NPK mutiara. Banyak di situ. Jadi apa yang kurang? Kita sampaikan, Pak, Bapak mungkin sudah ngasih makannya banyak dan makanannya bagus. Tetapi asam lambungnya belum dibereskan. Jadi asam tanahnya belum dibereskan. Jadi waktu itu akhirnya mengerti. Jadi terserah pilihan Bapak, mau pakai dolomit yang merepotkan, harus banyak, atau pakai plankatalis. Akhirnya setuju pakai plankatalis, dan pada 6 bulan berikutnya pas saya kunjungan ke situ, ke daerah Pagar Alam itu, saya ditarik untuk melihat ke situ. Ternyata hampir semuanya berbuah. Dan berikutnya memang akhirnya semuanya berbuah, hampir semuanya berbuah. Yang tadinya hanya 1 selama 9 tahun. Yang selama ini nunggu-nunggu, jangankan nunggu buahnya, nunggu bunganya pun nggak dapat, ternyata hampir semuanya berbunga dan menjadi buah. Ya, itu salah satu contoh. Jadi keseimbangan unsur dalam tubuh tanaman bukan hanya perlu untuk sawit, tetapi untuk semua tanaman, termasuk pada kasus durian tersebut. Ya, berikutnya sistem kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya, jadi dengan pankatalis ini juga akan meningkatkan klorofil. Kita akan mendapatkan sel klorofil yang banyak. Sel klorofil itu adanya di dalam daun. Tolong slide-nya dimajukan. Jadi yang unik bisa dilihat bahwa daunnya itu awet hijau karena di dalamnya banyak klorofil. Tetapi yang penting bukan awet hijaunya, yang penting kita mendapatkan sel klorofilnya yang banyak. Karena kita tahu sel klorofil itu kalau di rumah kita itu identik dengan dapur kita, tempat masaknya.
tempat kalau kita masak. Kalau di tanaman, tempat masaknya itu di klorofil daun. Jadi mengambil makanan paling banyak dari tanah, ya melalui akar, dibawa melalui batang, dibawa ke daun, dibawa ke klorofil, ke dapur tanaman untuk dimasak menjadi hasil, menjadi TBS. Ya, jadi kalau di tingkat industri, ya dapur itu identik dengan pabrik. Sehingga dengan menggunakan plant katalis kita membuat tanaman kita banyak sekali sel klorofilnya. Artinya kita membangun pabrik yang besar, membangun dapur yang besar. Jadi hasilnya juga harus besar. Ya, itu yang dipegang oleh Pak Penatar itu ya, itu sawitnya tidak bisa diangkat oleh satu orang. Jadi luar biasa, hasilnya meningkat sangat bagus. Dan di atasnya itu, waktu kita lakukan panen raya di Bangka, umur 4,5 tahun itu Pak Bupati yang melakukan, kaget juga, kok ada sawit kok bisa begini, karena dilihatnya di tempat lain sawitnya kecil-kecil ya, sawitnya kecil, badannya juga kecil-kecil gitu ya. Ini yang dilakukan katalis dari sejak tanam oleh seorang anak muda, ya anak muda, kemudian karena dia dianggap inspirator, membangun sawit di situ, dijadikan ketua kelompok tani. Dari tingkat desa naik menjadi tingkat kecamatan, sampai akhirnya diminati oleh satu partai tidak terkenal. Dan akhirnya dia mendapatkan suara yang sangat besar, lebih dari 150%. Ya. Jadi 1%-nya untuk dia, 50% disumbangkan untuk calon lainnya di bawahnya. Dari partai yang tidak terkenal. Ya, namanya Pak Mardi. Jadi dengan mempunyai klorofil sel yang banyak, kita membuat dapur yang besar, kita meningkatkan kapasitas produksi. Tanaman apa saja. Nah, saat ini kita membahasnya sawit. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas. Tentu kalau sawit yang paling kita minati adalah kualitas menjadi lebih berbobot. Untuk tanaman apa saja. Mangga kita menjadi berbobot, durian kita menjadi berbobot, jagung kita berbobot, padi kita menjadi berbobot. Ini yang sangat tentu disenangi oleh para petani karena akan mendapatkan keuntungan yang sangat menyenangkan. Nah, yang keempat hubungannya dengan fosfat larut ini yang perlu kita kaji dengan lebih detail. Ini tadi hubungannya dengan kenapa terjadi trek yang lama, ya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di gambar ada ilustrasi dua gambar. Yang sebelah kanan itu akarnya dangkal, yang sebelah kiri pakai plant katalis kita membangun perakaran yang dalam. Jadi Bapak Ibu hati-hati memasukkan tangkos, memasukkan janjang-janjang kosong ke dalam kebun sawit kita, ke dalam piringan sawit kita, harapannya menambahkan bahan organik, menambahkan pupuk. Ternyata yang terjadi apa? Ternyata perakaran naik ke atas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam tanah itu ada lapisan asam. Seperti api, sulit ditembus oleh akar kita. Sementara akar kita itu ada insting, ada naluri harus tumbuh berkembang. Karena ke bawah harus menghadapi asam yang kayak api, dia sulit. Nah, begitu ada di atasnya tangkos-tangkos, ada bahan-bahan dari pabrik yang kita masukkan, rasanya kok lembab-lembab, enak, ada sedikit makanan, akhirnya akarnya ini naik. Tidak turun ke bawah, tapi malah naik ke atas. Ini kondisi yang tidak baik. Karena akan memudahkan sawit kita tumbang. Karena hakikat yang benar akar itu harus tumbuhnya ke bawah. Nah, sehingga ini yang kita bangun dengan plant katalis. Kenapa kita berikan rutin tiap 4 bulan? Ini supaya selalu menjaga daerah perakaran kita ini bebas dari asam, sehingga akar kita ini akan tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan hakikatnya ke bawah. Nah, ini kita bisa bayangkan. Dengan perakaran yang pendek, dengan akar yang rendah, tadi kemarau hanya 2-3 bulan. Ternyata kita tahu ya sawit itu menyedot airnya sangat kuat sekali. Sehingga pada bulan kedua itu tingkat keringnya air itu sudah hampir mencapai titik kritis. Sehingga ngedropnya sangat besar dan yang terjadi begitu mencapai titik kritis keringnya tanah ini, si sawit pembungaannya menjadi terganggu. Makanya kenapa treknya kok
menjadi lama, padahal musim hujannya sudah datang, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan yang kita kelola dengan plant katalis. Kenapa bisa demikian? Karena di dalamnya tadi ada fosfat larut yang berbeda dengan apa? Fosfat yang biasa digunakan yang berasal dari batuan fosfat. Nah, fosfat larut dalam plant katalis ini bekerja sama tadi dengan apa? Basa kuat, membereskan asamnya sehingga fosfatnya langsung diserap oleh sawit kita dan digunakan untuk meningkatkan sistem perakaran. Nah, sehingga yang terjadi perakaran kita ini menjadi dalam dan itu sangat menguntungkan karena akan lebih tahan terhadap kekeringan atau mencegah stres. Nah, jadi apa yang terjadi pada waktu kering bulan kedua atau bulan ketiga, sawit-sawit yang lain sudah mencapai titik kritis, kita masih banyak sisa akar di dalam yang mampu menyediakan air untuk sawit kita. Kita ingat bahwa kebutuhan utama tanaman adalah air, ya. Nah, sehingga ada ya trek terjadi trek kita stabil. Ya kalaupun turun sedikit. Bulan pertama turun sedikit, bulan kedua juga masih ada sisa akar, bahkan kalaupun bulan ketiga lebih pun kita masih ada sisa akar di dalam tanah yang mampu menyediakan air. Nah, begitu datang hujan, kita tidak masalah. Karena apa? Karena kita kalaupun hujan tadi datangnya telat, kita masih punya banyak akar yang mampu menyediakan air. Karena akar kita lebih dalam. Ini pentingnya kita membuat perakaran tanaman kita berkembang sesuai dengan hakikatnya, ya, termasuk pada sawit kita, sehingga banyak sekali petani pekebun kita yang testimoni kita kok kayak nggak pernah ngalami trek, sepertinya sudah tidak terjadi trek lagi. Sehebat-hebatnya trek ternyata kita masih dapat 2 ton, di atas 2 ton per hektar per bulan, sementara yang lain habis-habisan karena faktor akar kita yang berkembang dengan baik. Ya, selanjutnya studi kita maju ke berikutnya. Jadi, bagaimana aplikasi untuk sawit kita? Ya, aplikasi plant katalis untuk sawit kita. Pertama, kalau masih ada yang bibit-bibit disiapkan, semprot daun sampai dengan akar atau disiram atau pakai gembor itu ya. 2,5 plant katalis per liter air tiap 2 minggu. Nah, pasti nanti Bapak seperti yang di video tadi, bibitnya seperti bidadari, mulus-mulus, tidak ada bercak-bercak, tidak ada yang mati kucuk. Nah, sehingga semua bibitnya bisa digunakan dan biasanya tumbuhnya sangat besar. Sebelum tanam, kalau yang replanting ya, jangan lupa lubangnya harus kita bereskan dari masalah utamanya, asap. Diberi plant katalisnya 20-40 gram ya per lubang, 2 atau 3 hari atau sehari sebelum tanam. Nah, sehingga kita sudah mempersiapkan lingkungan akar kita yang aman untuk tumbuhnya sawit kita nantinya. Berikutnya tanaman sudah kita tanam, disebutnya TBM, tanaman belum menghasilkan. Nah, ini kita berikan ke tanahnya karena ingat bahwa masalah besarnya ada di dalam tanah. Kita berikan 10-40 sesuai dengan pertumbuhan atau besarnya tanaman ya, 10. Nanti dinaikkan bertahap menjadi 20, menjadi 30, menjadi 40. Cukup tiap 4 bulan untuk menjaga, melindungi perakaran kita dari asam. Yang kedua, tadi juga ada di video, karena masih memungkinkan kita semprot. Nah, kita berikan tambahan semprot supaya maksimal. Tidak usah sering-sering ya, artinya tidak repot gitu ya. 2,5 gram per liter. Semampunya Bapak, mampu 3 bulan pun tidak apa-apa, sebulan lebih bagus kan gitu. Lebih bagus. Nah, nanti mulailah masuk berbuah ya. Disebutnya TM, tanaman menghasilkan. Ya kalau buah-buah pasir, tabur benamnya ya 50 oke lah gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah mulai naik-naik lagi minimal 60 lah ya, mungkin 60 sampai 80. Cukup 4 bulan sekali untuk menjaga sawit kita sehat setiap saat. Nah, kalau agak tinggi disemprot sudah agak repot, bisa dengan diberikan ke pelepahnya. Tadi ada yang juga di video ditaburkan karena masih memungkinkan. Kalau yang belum pernah pakai sama sekali, biasanya kita anjurkan untuk
diakali dengan dibungkus kertas koran. Karena kita tahu kertas koran itu menyerap air ya. Lalu kita ambil galah, kita sisipkan ke pelepah yang paling atas gitu ya. Supaya nanti kalau datang hujan membasahi kertas koran yang isi pelan katalis tadi, melarutkan, terus menetes ke bawah sehingga pelepah-pelepah yang lain kebagian. Nah, ini. Bagaimana dengan pupuk dasar, pupuk NPK atau pupuk dari pabrik-pabrik atau tankers dan lain-lain? Tetap diberikan. Dikurangi boleh, tetapi tetap diberikan. Karena sawit ini memang terkenal makannya banyak. Sehingga kalau tidak diberikan ya kasihan ya. Dikurangi boleh, karena lauk pauknya menjadi banyak dari bahan katalis ya, menjadi lengkap. Kita seperti kita kalau makan nasi, kalau nasi saja tidak enak, bahkan hanya bisa makan sepertiganya kan gitu ya. Tapi kalau nasinya ditambahkan lauk yang enak, wah menjadi nikmat makannya. Bahkan kadang-kadang nasinya dikurangi pun kita juga tetap sehat karena lauknya lengkap dan menyenangkan ya. Jadi selalu beriringan atau tidak dipisahkan untuk sawit ini ada pupuk dasarnya dan yang penting sekali ada plant katalis diberikan untuk menyempurnakan makanannya ya. Berikutnya Sis Dewi. Ya. Kita akan lihat sawit kita awalnya seperti ini. Slide-nya boleh dimajukan. Jadi ini dampak awal aplikasi plant katalis pada sawit. Ya, slide-nya belum muncul ya. Nah, jadi pertumbuhan sawit setelah aplikasi plant katalis, kan Bapak sering jumpai ini sawitnya kuning, ya, ini sawitnya kuning. Yang kedua ini batang bawahnya mudah kering, terus pelepahnya patah. Nah, itu menunjukkan asamnya harus dibereskan. Ya, nah, jadi awalnya setelah aplikasi plant katalis yang pertama-tama adalah nanti muncul daun-daun barunya itu hijau dan hijaunya ini awet hijau, nah, sehingga nanti tidak patah lagi, tidak kering lagi, dan tentu tidak kuning lagi. Ya, jadi perkembangannya setelah aplikasi plant katalis untuk dampak awalnya, lepas dari tadinya menguning, mungkin pelepahnya patah, kering, menjadi tidak lagi karena daun-daun baru yang cukup dengan klorofil ini awet hijaunya, ya. Jadi daunnya lebih awet hijau, fotosintesnya bisa optimal. Karena kuncinya untuk menghasilkan buah yang baik adalah pabriknya, pusat fotosintesisnya. Ini harus memadai. Dampak awal juga terlihat nanti pelepahnya membuka. Kalau pelepahnya membuka kan sudah memberi harapan besar. OTBS-nya nanti bisa membesar, bisa besar karena tidak terhimpit oleh pelepah yang menguncup. Nah, kalau pelepah menguncup, waduh ini BBS-nya tertekan ini hidupnya, tumbuhnya. Nah, ini dampak awal aplikasi plant katalis pada sawit kita. Ya, slide berikutnya. Masalah bibit ini tadi yang kita sampaikan, ya, bahwa bibit itu investasi yang penting karena bibit adalah investasi utama. Belum nampak ya, ini slide-nya belum keluar. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bahwa bibit itu tidak boleh salah karena dia adalah investasi utama. Dan saya yakin para pekebun sawit pun melalui kelompok dan binaan dari PPL Perkebunan ataupun dari PKS ini sudah sangat memahami bahwa bibit sawit itu harus yang benar. Makanya tidak bisa bibit sawit itu murah. Karena untuk membuat bibit sawit yang benar itu memang tidak mudah, harus dikawinkan. Tidak bisa ambil brondolan dari kawin sendiri ya, harus dikawinkan. Karena ada aturannya. Jantannya harus Pisipera, betinanya harus Dura, ya, betina Dura, jantan Pisipera. Jadi memang sudah dipilih mana yang untuk jadi jantan, mana untuk jadi betina. Itu menghasilkan bibit hibrida, tenera, bibit yang memang dikehendaki pabrik, bibit yang terbaik, artinya hasil sawitnya nanti terbaik. Jadi kalau tenera atau bibit yang bagus ini kita tanam kemudian sawit kita dapatkan brondolannya besar-besar, itu tidak bisa jadi bibit karena harus dikawinkan dari galur murninya, ya.
dari jantan pisipera, dari betina dura, makanya tidak murah. Dan ternyata yang diberi lisensi atau sertifikasi untuk menghasilkan bibit itu juga tidak sembarangan. Ya, kita bisa mendapatkan di BPKS, Marihat, bisa di Sukovindo, bisa di PT Longsur. Meskipun sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta itu membuat bibit sendiri. Kenapa? Karena mereka merekrut orang-orang pemulia bibit ini, istilahnya yang ahli-ahli bibit ini untuk membuat bibit sendiri di perusahaan itu. Ya, jadi makanya sekarang ada PT-PT yang juga mengeluarkan bibit di luar 3 ini. Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau Bapak Ibu melalui ke kelompok atau minta tolong ke Dinas Perkebunan, ini bisa disambungkan ke PPKS. Nanti PPKS itu memberikannya pun juga dengan istilahnya pemantauan, ya, sehingga betul-betul bibit yang benar ini tidak dipalsukan atau tidak dicampur dengan bibit yang tidak benar. Karena kalau bibitnya tidak benar nanti akan timbul masalah. Pertama, kalau ternyata rasio bunga betinanya kurang atau tadi disebut bibit disebutnya sawit jantan. Kalau itu terjadi secara genetik, berarti nanti kuatnya bunga jantan terus. Tentu yang rugi adalah Bapak Ibu sekalian yang nanam atau para pekebun petani kita. Yang kedua, pabrik menjadi mengeluh. Kenapa ini kadar CPO-nya rendah? Karena memang bibitnya bibit asal, bukan bibit yang benar. Dan yang ketiga, ini yang paling menjadi masalah di pabrik. Kalau ternyata dura, jadinya sawitnya dura, itu cangkangnya tebal. Itu bisa merusak mesin. Dulu ada satu daerah di Sumatera Selatan itu pernah ada pabrik yang sudah mencap, ya, memblacklist. Tidak boleh dari daerah situ bibitnya masuk ke pabrik kita. Kenapa? Karena kita sering mengalami gangguan produksi terhenti karena mesinnya rusak. Karena ternyata dura, cangkangnya tebal-tebal. Nunggu sampai tempat itu replanting bibit yang benar, nanti bisa dibeli gitu ya. Jadi terpaksa kucing-kucingan menjualnya dari daerah lain, muter dulu kemana-mana. Nah ini tentunya tidak kita harapkan. Ini bibit yang dari awal kita juga harus sudah perhatikan dengan teliti. Berikutnya, ya. Nah, jadi bagaimana budidaya sawitnya? Tentu Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi. Ya, slide-nya belum muncul. Ya, jadi pertama bibit selalu kita siram atau semprot dengan 2,5 gram per liter. Kalau pakai gembor atau embrat itu yaitu sekali aplikasi langsung siram dan semprot itu ya. 2,5 gram per liter tiap 2 minggu. Nanti Bapak Ibu lihat bagaimana pertumbuhan bibitnya. Yang kedua, usahakan kalau baru replanting mau tanam, dapatkan kompos. Kompos bisa minta kalau dekat PKS ya, bisa minta biasanya cuma biaya ongkos ganti transportasi gitu ya. Ini bagus dimasukkan ke lubang sawit kita, lubang tanam sawit kita. Tetapi hati-hati, sebelum masuk ke lubang harus kita pastikan dia sudah menjadi kompos yang aman. Jadi harus kita komposkan dulu. Caranya kita siram atau semprotan ke atas 5 gram per liter air. Jadi kalau 1 ton itu kira-kira butuhnya 1/4 sampai setengah kilo, diaduk rata, tutup dulu, biarkan dulu minimal 2 minggu. Bisa sebulan, 3 bulan itu lebih bagus, ya. Menjadi makin aman, komposnya menjadi makin jadi. Nah, jadi berikutnya kita sudah siap bibit, sudah siap pupuk komposnya dan pupuk yang lainnya, kita persiapan lahan. Persiapan lahan yang utama ini yang biasanya menjadi kunci kenapa perusahaan-perusahaan swasta itu sawitnya bagus-bagus meskipun dapatnya kadang-kadang tanah gambut yang kadang-kadang agak dalam. Karena pertama mereka mampu membuat parit dalam, ya. Pasti mereka punya alat berat, jadi membuat parit dalam dulu. Sehingga apapun tanah yang didapatkan, entah itu gambut, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga jangan lupa membangun kebun sawit, usahakan untuk drainase kita utamakan. Jangan sampai ada air itu tergenang cukup lama atau tidak bisa keluar dari kebun. Ini biasanya terjadi pada tanah-tanah yang cekung. Jadi memang harus dicarikan jalan supaya air itu bisa keluar.
Jadi meskipun Bapak Ibu nanti mendapatkan gambut, tetapi karena kita sudah buatkan parit dalam sehingga gambutnya, tanah gambutnya lebih tinggi dari air di paritnya, itu akan menjadi sangat luar biasa. Pupuknya bisa dikurangi karena gambut sudah mengandung banyak pupuk NPK, ya, terutama N. Nah, ini bisa. Caranya pertama, paritnya harus dibuat sebaik mungkin. Kemudian kita buat lubang tanam yang cukup, ya, paling tidak 50 cm panjang lebar dalamnya. Kemudian jarak tanamnya silakan mau 88 atau 89 tergantung nanti pelepahnya pelepah panjang atau pelepah pendek gitu ya. Nah, kita isi tadi ya lubangnya dengan kompos yang sudah aman tadi, sudah difermentasi, sudah dikomposkan, ditambah NPK, ditambah tentunya pankatalis karena kita harus mengamankan daerah takaran sawit kita. Nah, tanamnya tentu dengan bibit yang benar, karena ingat bibit adalah investasi penting. Hibrida tenera. Yang paling gampang minta kelompok atau perkebunan komunikasi dengan Marihat. Nah, nanti akan dikirim. Padatkan, siram dengan pankatalis, kemudian nanti pemupukannya tentunya pupuk dasar nasinya, ya NPK itu nasinya, itu kita campurkan dengan pankatalis. Atau kalau tidak pakai NPK bisa pakai bahan-bahan dari pabrik, itu bisa jadi organik, tapi harus kita komposkan dulu, kita amankan dulu, kita fermentasikan dulu. Nah, perawatannya tadi, kalau TBM 10-40 tadi sudah ada di tabel ya. Kalau TM 50 untuk yang apa tadi sawit yang baru berbuah, buah pasir, nah, sampai dengan 80 per pohon tiap 4 bulan. Kalau kita berikan yang 80 makin bagus lagi, ya. Kemudian semprot selama masih memungkinkan tadi seperti yang di video, tabur di pelepah kalau sudah tinggi atau baru pertama kali pakai, itu pun sekali-kali ya. Kemudian yang kita jaga piringan itu kita jaga bersih. Ingat piringan itu tempat sawit ini ngambil makanan. Jadi usahakan piringannya bersih. Kemudian tentunya dengan pemangkasan pelepah. Terutama pelepah-pelepah kuning itu sebaiknya dipangkas. Karena biarpun dia kuning itu dia nyerap makanan, jadi sebaiknya dipangkas. Kompos bisa dari pupuk kandang, bisa dari limbah sawit, entah tangkosnya, entah sabutnya, entah cangkangnya dan lain-lain. Ya, slide berikutnya kita lihat. Ya, jadi secara visualnya, secara gambarnya. Tadi bibit kita lalu perlakukan dengan tadi ya persiram 2,5 gram per liter, kemudian lubang tanamnya sudah dibuat dengan cara yang itu sesuai dengan biasanya sekarang menggunakan sistem segitiga begitu ya. Kemudian kita isikan kompos dan NPK dan tentunya pankatalis untuk mengamankan perakaran. Ya, kita tanam, kemudian kita jaga piringan kita bersih karena di piringan ini tempatnya sawit kita mengambil makanan. Jangan sampai ada gulma atau rumput yang ikut makan menjadi pesaing berat, gitu ya. Kita lakukan pruning atau pemangkasan, terutama untuk daun-daun yang kuning harus kita pangkas. Dan ini yang pojok, kastrasi bunga abnormal. Ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau baru belajar buah, baru pertama kali buah pasir, ini Bapak Ibu tengok. Kalau perlu dibuang buahnya nggak masalah, dibuang bunganya nggak masalah. Kita menyisakan, kalau mau menyisakan bunga yang bagus saja. Jadi kalau bunga nggak normal, bunganya ecek-ecek, buang saja. Kalau perlu bunga yang bagus itu dibuang nggak apa-apa. Kita bentuk bodinya dulu. Jadi bunga menjadi buah itu butuh energi besar. Kalau kita tidak atur, nanti dia menghabiskan energi pupuk yang ada semua masuk ke bunga yang tidak sebenarnya belum kita perlukan ini ya. Jadi kita kastrasi, kita buang bunga-bunganya, kalaupun sayang kita sisakan bunga yang baik saja ya. Biar beberapa saja, jangan banyak-banyak. Karena kita penting membentuk bodi dulu. Jadi ini konsep untuk semua tanaman buah, kita jangan buru-buru senang mengambil buah dulu. Kita bentuk bodinya dulu, sudah cukup, badannya sudah cukup, baru kita buatkan. Jadi kemampuan tanaman menyediakan makanan cukup,
tanaman menyangga buahnya juga sudah cukup kuat. Ini yang penting perlu kita perhatikan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini contoh hasil penelitian dari Profesor Kamal, ya, dari Profesor Kamal membandingkan kebun yang tanpa pankatalis dengan kebun yang pakai pankatalis. Slide-nya belum nampak. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata bunga betina menjadi lebih banyak. Dengan pankatalis meningkatkan bunga betina. Slide-nya muncul ya. Nah, ini membuktikan tadi penelitiannya Profesor Kamal bahwa dengan keseimbangan unsur yang bisa kita bikin dengan pankatalis di dalam tubuh tanaman ini menjadikan apa yang tadinya berpotensi muncul bunga jantan tidak lagi terjadi, tetapi menjadi munculnya bunga betina. Terukur, ada angkanya, per blok yang diamati itu meningkat dari angka 12 menjadi 15. Nah, ini tentunya kabar menggembirakan. Yang kedua, tentunya dengan jumlah bunga betina yang lebih tinggi, TBS-nya menjadi lebih banyak. Nah, ini di Kamal per satuan kecilnya dari 7 TBS meningkat menjadi 8 TBS. Dan ternyata dengan tadi kerjasama Basa Kuat membereskan asam, unsur hara lengkap menyebut tanam makanan yang terjadi secara kualitas bobot TBS-nya menjadi berat. Ini diteliti Prof. Kamal dari 18,5 meningkat menjadi 21,2. Makanya secara keseluruhan TBS-nya menjadi lebih banyak. Tiap TBS beratnya naik, produksinya menjadi meningkat sangat menyenangkan. Ya, S01 waktu itu ya, karena waktu itu masih S01 TBS-nya meningkat dari 1,8 sampai 2,5 ton per bulan. Buahnya secara kualitas pun mulus. Dan yang penting kita cermati di kurva di bawah itu nampak pada bulan pertama waktu sudah aplikasi bulan pertama garisnya masih lengket ya. Bulan kedua masih lengket, bulan ketiga masih lengket, bulan keempat agak sedikit ya, agak sedikit ada jeda, ada selang. Dan buah kelima mulai nampak lebar. Nah, sehingga kita selalu terangkan kalau kepada para konsumen atau kepada para pekebun petani sawit yang kita bina, mereka ingin melihat hasilnya. Ini tanaman-tanaman tahunan, tidak bisa cepat, perlu proses minimal 5 bulan untuk melihat peningkatan produksinya. Nah, sehingga kita selalu sarankan, kalau sudah pakai pelan katalis, begitu sekarang pakai pelan katalis, kalau catatan yang lalu tidak ada, tolong yang sekarang, mulai sekarang, kita kumpulkan struk timbangan. Ya, kita kumpulkan struk timbangannya, nanti disalin tiap bulan, supaya kita tahu historical atau bagaimana perkembangan pertumbuhan sawit kita setelah pakai pelan katalis. Ternyata hasilnya makin lama makin naik, makin meningkat, melebar, ya, seperti yang ditunjukkan di tabel ini. Kenapa ini ada yang gambar tinggi, ada yang gambar rendah? Ingat cuaca. Jadi kadang-kadang ada masa-masa trek, ada masa-masa sawitnya pada kondisi cuaca yang bagus, produksinya pas maksimalnya. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi tidak bisa cepat, perlu waktu minimal bulan kelima atau 5 bulan peningkatan timbangan itu nampak dengan lebih signifikan, nampak dengan lebih nyata. Ya, slide berikutnya. Ya, ini potret petani sawit. Ini pada pembibitan, apa yang terjadi ternyata memulihkan bibit yang terserang hama dan penyakit dalam skala yang berat. Ya, ini di Riau ya disampaikan ternyata pelan katalis mampu menyelamatkan, memulihkan bibit sawit yang terserang hama dan penyakit dalam skala yang berat. Nah, sehingga nanti bercak-bercak tidak kita temui lagi, mati butuh tidak ada lagi. Nah, dan tentunya pelan katalis ini menjadi pengganti pestisida, menjadi menghemat karena biaya pestisida tentu sangat tinggi. Yang kedua, kisah juga dari
siantar, sawit umur 9 tahunnya itu aplikasinya waktu itu masih minim. Ternyata bunga butirannya menjadi banyak, buahnya mulus, yang muka ke pabrik menjadi diminati, hasilnya meningkat dari 1,85 ton menjadi 2,5 ton per hektar per bulan. Ini contoh-contoh petani sawit yang pakai katalis. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini tadi gambar di depan juga sempat terlihat ya. Ini panen raya sawit yang pernah kita lakukan di Bangka. Nah, bupatinya waktu itu senang sekali mengawali prosesi sawitnya. Geleng-geleng sawitnya seperti ini tidak pernah dijumpai di Bangka. Jadi dengan aplikasi waktu itu masih minim juga karena dari sebelum tanam kita pakai plant katalis 50 gram per pohon per 4 bulan. Ini sawit umur 4,5 bulan. Namun mampu berproduksi lebih dari 2,5 ton per hektar per bulan. Dan di Bangka waktu itu tanpa plant katalis biasanya hanya 0,5 atau setengah sampai 1 ton saja per bulannya. Ini leader kita Pak Firmawan sedang mengangkat sawitnya, ya. Ceria karena sawit binaannya berhasil dengan sangat bagus. Berikutnya, ya, bagaimana dengan sawit tua? Ini yang terjadi binaan dari Pak Haryono, dari leader kita Pak Haryono. Sawit tua pun kencang lagi. Ya, yang dialami Pak Jemiko, sawit yang ditanam sawit yang ditanam tahun 86. Jadi waktu di aplikasi umurnya sudah lebih dari 20 tahun karena di aplikasi umur tahun 2007. Pakainya 60 gram plant katalis per pohon tiap 4 hektar. Nah, kemudian mengikuti anjuran kita karena waktu itu juga Profesor Rama langsung yang menangani, mulailah dicatat dari sekarang, ya. Mulai aplikasi bulan Juli itu mulai harus mengumpulkan struktur timbangan supaya nanti menjadi catatan atau historical sawit kita, gitu ya. Dan ini yang terjadi karena untuk membandingkan yang paling ada setelah pakai, jadi baru bisa dibandingkan tahun berikutnya, tahun 2008 dari bulan Juni sampai Desember sama-sama dibandingkan dari bulan Juni sampai Desember. Dianggap meskipun sudah aplikasi plant katalis tetapi pengaruhnya belum seberapa, ya. Dan ternyata meningkatnya cukup bagus 21%. Dan yang unik, yang catatan di bawah itu ya, umur 31 tahun diminta PKS ada replanting. Jadi datangi orang PKS, ngajak BPL Perkebunan, Pak Jemiko ini waktunya di replanting karena umurnya sudah melebihi, gitu ya. Pak Jemiko tanya apa taninya, apa syaratnya atau ketentuannya di replanting. Ya kalau satu kapling atau 2 hektar itu sudah tidak mencapai 1,5 ton ya harus di replanting. Ya udah kita sama-sama timbang karena toh juga nimbang tiap 2 minggu. Jadi putarannya 1 bulan cuma 2 kali. Jadi bersama-sama Pak Jemiko, orang perkebunan dan BPL Perkebunan sama-sama menyaksikan timbangan di salah satu kebun yang dipilih. Dan ternyata 1 kapling kebun itu setelah ditimbang 2 kali hasilnya 4,6 ton per kapling per 2 hektar. Pada waktu itu masa trek. Jadi Pak Jemiko nanya, bagaimana ini Pak? Hasilnya nggak cuma 1,5 ton, ini 4,6, padahal lagi masa. Akhirnya batal replanting. Akhirnya baru 2020 kemarin di replanting setelah umurnya lebih dari 34 tahun. Karena sudah sulit ngambilnya, terlalu tinggi. Artinya apa? Plant katalis ini ternyata mampu meningkatkan atau memperpanjang umur produktif. Jadi tanaman apa saja termasuk durian dan buah dan lain-lainnya pun masa produktifnya menjadi panjang, umurnya menjadi panjang.
Nah, tentu ini sangat menguntungkan. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini memperhatikan dari sawit yang diambil dari Pak Jemiko ini, oke, ini bingung kenapa Pak Jemiko ini beda dengan sawit-sawit yang lain, gitu ya. Dia mengelola sawit 20 hektar karena baru dapat warisan dari orang tuanya, dan yang luar biasa, dia ingin punya target satu kapling itu 3 ton, itu sudah sangat hebat, karena bapaknya orang perkebunan itu tidak sampai 3 ton satu kapling 2 hektar. Nah, jadi akhirnya beliau ini mendatangi Pak Jemiko, pakai Pankatalis. Akhirnya dia aplikasikan Pankatalis ke kebunnya yang 20 hektar tadi, 60 gram per pohon tiap 4 bulan. Dan setelah hampir 10 bulan dia kaget. Ternyata targetnya yang 3 ton tadi tidak ada. Karena dia mendapatkan lebih dari 4,3 ton per kapling. Jadi target 3 ton dia dapatkan 4,3 ton. Bahkan terus meningkat ke arah 5 ton per kapling per bulan. Nah, ini menunjukkan menunggu proses, dan ternyata setelah 40 bulan dia kaget, ternyata tiap bulan rutin 4,3 lebih, bahkan mengarah ke 5 ton. Yang tadinya hanya 3 ton saja sudah puas, sudah mengalahkan bapaknya, ternyata lebih dari itu. Ini tentunya sangat menginspirasi. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi ini mereview saja bahwa ingat tanah asam itu tidak sehat. Tanaman jadi kurang gizi, ingat tadi asam lambungnya seperti asam lambung kita harus dibereskan. Apalagi kalau ditambah lembab menjadi tempatnya hama dan penyakit, terutama untuk tanaman-tanaman lain ya seperti cabai dan lain-lain yang rawan dengan hama penyakit. Walaupun sawit tidak, tetapi sawit yang tadi bibit itu pun masih membutuhkan pengamanan dari hama penyakit. Memupuk, menyemprot racun itu menambah asam. Makanya tadi pengen sawitnya banyak, dipupuk banyak, ternyata tidak mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi asamnya banyak, sawitnya tumbang. Ternyata akarnya dangkal naik ke atas, menjadi lebih dangkal lagi, dan akhirnya sawitnya malah tidak kuat. Nah, jadi disinilah Pankatalis kita sangat membantu untuk menetralkan asam, karena memang berasa kuat ya. Mengefisienkan pupuk sehingga pupuk semua diserap, yang biasanya kurang dari 30% penyerapan, sekarang semuanya bisa diserap dengan efektif, mencegah hama penyakit, terutama pada tanaman-tanaman yang rentan terhadap penyakit, nah, sehingga gizi tanaman ini terpenuhi dan tanaman sawit kita menjadi sehat secara alami. Dan selalu kita ingat perpaduan NPK dan Pankatalis, nasi dan lauk-pauk lengkapnya ini harus selalu kita berikan. Karena sawit itu sangat rakus, membutuhkan makan yang banyak. Ya. Untuk tanaman lain, untuk pestisida perlu gunakan atau tidak, ini untuk tanaman lain. Kalau sawit yang tadi kalau sudah produksi dan seperti APK, gitu ya. Kita cuma mengingatkan bagaimana dengan pestisida terracun itu jika tingkat serangan hama penyakitnya sudah di ambang batas ekonomi, kita berikan. Kalau seandainya, sehingga kita perlu utamakan pengamatan, ya. Selama belum mencapai ambang batas ekonomi, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan racun atau pestisida. Ya, slide berikutnya. Oh, rupanya sampai di sini. Saya kira cukup dari saya kembalikan ke host atau ke moderator. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Mas Suryo yang dengan setia memberikan edukasi kepada kita semua. Tampaknya hari ini saya perhatikan paling lengkap ini penjelasannya Mas Suryo ya. Biasanya ada selisih 4 slide ya. Ini kali ini cukup lengkap, spesial karena menjawab judul ini ya, pribadi setara dengan industri. Nah, sebelum dibuka pertanyaan ke yang lain, saya ulang sedikit, kalau pribadi itu seharusnya kecil hasilnya ya Mas Suryo ya, tapi kalau industri harus besar, 25 ton per hektar per tahun. Berarti ya, kalau dibikin 1 bulan itu 2 ton saja sebenarnya ya. Nah, rupanya setelah kita ikuti penjelasan tadi, rupanya sampai bisa
berapa itu? 4 ton ya, sampai 4,3 ton itu ya Mas ya. Oh, itu satu kapling. Satu Bagi kapling 2 dua hektar, berarti ya. Ya. Satu kapling 2 hektar bagi 2 berarti tercapai sudah sejak tahun Pak Jemiko menggunakan plant katalis itu. Berarti bukan hari ini kita bahas baru akan terjadi, maka sebenarnya sudah terjadi sejak berapa tahun itu? Tahun 2007 ya Mas ya? Ya. 2008 hasilnya ya? Ya. Berarti sejak 2008, sekarang ini 2021 berarti sudah bertahun-tahun terbukti. Nah, kalau kita membahas hari ini bukan janji, sebenarnya mengulang lagi bahwa itu sudah terjawablah yang namanya sawit pribadi itu setara dengan industri. Nah, itu dia jawabannya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Suryo, kita tepuk tangan kepada plant katalis kita. Tinggal harusnya kita jangan diam saja, mengulang lagi kesuksesan yang sudah sejak dulu kita capai. Baik, Mbak Dewi tolong dicari apakah ada pertanyaan tentang sawit dan plant katalis kita, silakan. Baik Pak Imam, sebelumnya mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Suryo. Mudah-mudahan hari ini penjelasan yang sangat lengkap tersebut bisa menjadi panduan bagi bisa lebih optimal lagi untuk menjalankan operasionalnya. Nah, Bapak Ibu, Dewi buka sesi pertanyaan bagi yang hadir. Menyimpan pertanyaan setelah menyinggung. Kami persilahkan untuk di kolom chat saat ini terkait sawit belum ada Pak Imam, ada yang di luar tema. Jadi kita dulukan yang sesuai tema dulu nih, agar nyambung dengan materi yang sudah diterangkan oleh Pak Suryo. Silakan Bapak Ibu, jika tidak sempat menulis di kolom chat juga boleh langsung angkat tangannya, buka audionya, boleh bertanya. Pak Ahmad Sahrul Bengkulu, silakan Bapak. Kesempatan pertama Dewi berikan untuk Pak Ahmad Sahrul. Makasih Bu Dewi, waktunya. Pak Suryo. Ya, selamat siang Pak Ahmad Sahrul. Kangen nih, belum sempat ke Bengkulu lagi. Pak. Ya Pak. Iya Pak. Ini Pak, tadi Bapak ada jelaskan sekali-sekali diberikan ke batang sawit itu 1 sampai 2 sendok Pak. Ke batang sawit itu gimana cara pengaplikasiannya Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, kami kan ketemu nih di lapangan. Ya Pak Suryo. Ya Pak. Di lapangan nih ketemu berbagai macam karakter konsumen yang mengatakan bahwa ya Bapak ini ngecap, Bapak ini tidak ada kecap itu yang nomor 2, pasti nomor 1. Kalau memang kondisi plant katalis 2006 itu bagus, mengapa Bapak tidak masukkan ke perusahaan saja? Nah, alasan-alasan inilah Pak yang perlu kami ketahui apa jawaban kami terhadap konsumen-konsumen yang mengatakan demikian. Mungkin itu aja Pak Suryo. Ya. Mohon bantuannya. Ya Pak. Terima kasih Oke, Pak. silakan langsung dijawab Mas Suryo. Langsung ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sahrul. Siapa Imam? Akhirnya Makasih, ketemu Pak Ahmad Sahrul lagi ya. Belum sempat ke Bengkulu apalagi pandemi ini. Ya, untuk yang pertama tadi ke pelepah itu sekali-kali. Kalau untuk baru pertama pakai plant katalis kita anjurkan untuk juga diberikan karena ini akan mempercepat proses pemulihan sawit kita. Ya, jadi selain ke tanah, ke pelepah itu membantu. Kalau untuk pertama kali kita anjurkan diberikan. Kalau yang sudah rutin diberikan plant katalis ya kalau ada waktu sekali-kali. Nah, artinya memperhatikan kerepotannya gitu ya. Iya Pak. Terus yang kedua tadi untuk yang ke perusahaan ini Pak, karena kan kita ini yang maju kan Bapak Ibu sekalian, jadi perorangan dan kita ini. Jadi tidak masalah. Artinya kalau Bapak Ibu mendapatkan istilahnya akses untuk masuk perusahaan itu, entah mungkin kenal dengan orang produksinya atau orang keuangannya gitu Pak, itu juga memungkinkan sawit ini akhirnya masuk. Tetapi prosesnya pasti panjang Pak, karena biasanya
dari perusahaan ini minta untuk ini dulu apa namanya untuk uji coba dulu, bahkan kadang-kadang uji coba itu paling cepat 1 tahun, dan itu pun ternyata setelah uji coba juga tidak langsung Pak, biasanya masih ada banyak pertimbangan di dalam mereka. Jadi memang mereka itu sudah punya apa istilahnya seperti SOP, dan kadang-kadang tidak mudah untuk memasarkan suatu hal. Saya pernah ingat Prof. Kamal bilang, perusahaan-perusahaan yang memakai pupuk Malaysia yang high-K itu rata-rata sulit dimasukin produk-produk yang ditawarkan dari kita termasuk bahan katalis. Itu kendalanya Pak. Tetapi juga ternyata ada juga yang mampu masuk juga. Kalau yang paling mudah biasanya yang apa istilahnya yang tidak perusahaan yang sudah punya SOP tertentu, meskipun perorangan kan kita suka dapat perorangan, tetapi dia punya sawitnya besar. Nah, setelah mengalami apa pembuktian yang bagus, apalagi dia merasakan sendiri hasilnya, biasanya dia akan menjadi apa istilahnya pemakai yang loyal. Itu ada beberapa contoh di Riau Pak. Di Riau itu ada yang sampai punya 100 hektar itu kalau ngasih tidak ukuran, bahkan satu pohon bisa dikasih sampai 100 gram. Dan ternyata karena menikmati hasilnya itu memang berasa betul. Sampai istrinya menyatakan, itu kan sudah cukup 60 saja, kalau sudah bagus. Katanya apa, Mas nggak usah pelit-pelit, dia udah ngasih kita banyak. Karena dia selalu panennya itu tidak pernah kurang dari 250 ton. Itu salah satu contoh di daerah Riau. Begitu Pak Ahmad. Terima kasih banyak Pak. Yuk, makasih Ya, Pak. itu jawabannya. Saya tambahkan sedikit Pak Ahmad Syahrul, memang Ya, Pak Imam. potensi kebun sawit yang harus kita berikan plan katalis itu ada paling tidak 3. 1 perusahaan swasta, yang kedua yang ikut koperasi komunitas-komunitas dan pribadi. Nah itu dia. Yang swasta itu perjalanannya panjang karena pakai prosedur yang resmi dan biasanya ada konsultannya, ada timnya, teknis dan seterusnya. Itu cukup panjang. Yang kedua yang koperasi komunitas seperti itu biasanya juga perlu rapat dan seterusnya. Itu tanda kutip juga tidak terlalu mudah juga, tapi mungkin yang paling mungkin dekat adalah kebun-kebun pribadi. Punya Pak Haji, punya Toke siapa begitu, itu lumayan itu. Saya yakin Pak Sarul juga sering kenal mereka-mereka itu, dan itu lebih cepat pengambilan keputusannya. Ya meskipun nanti disampaikan ini kecap pasti nomor 1, ya memang nomor 1, dan kita tidak hanya bicara karena tadi disampaikan oleh Pak Suryo itu di slide-nya itu ada penelitian. Dan ada penelitiannya, bukan sekedar uji coba pribadi terus diterapkan, diceritakan. Ada penelitiannya, berarti ini valid, ya. Ada lab-nya dan sudah dilakukan selama waktu yang lama dan itu boleh dipraktekkan sudah 20 tahun ini dan belum ada perubahan apa-apa. Berarti ini memang produk memang sangat baik sekali. Ya silakan dikerjakan, melihat potensi tadi berarti kita bisa memilah-milah, ketemu manajer perkebunan, wah ini ya itu agak sedikit di nomor 3 gitu ya, kecuali kalau memang bisa menembus itu. Begitu Pak Ahmad Syahrul potensinya ya. Ya Pak Imam, makasih Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Sip, mantap ya. Silakan Mbak Dewi yang ada pertanyaan lagi. Baik, lanjut lagi. Ini pertanyaan berikutnya ada di kolom chat. Bagaimana kalau pengaplikasian plan katalis dilakukan per triwulan dan bagaimana kalau NPK terpaksa tidak diberikan, murni hanya plan katalis? Mohon arahan Pak Suryo, silakan. Ya, saya jawab langsung ya Pak Imam ya. Ya, silakan Mas Suryo. Ya, jadi sawit itu tanaman yang sangat bagus. Kalau plan katalis diberikan tiap 3 bulan bagus sekali. Tetapi nasinya juga meskipun tidak banyak ya tetap diberikan. Kalau NPK-nya terlalu berat karena mungkin harganya lagi mahal ya, bisa juga digantikan dengan bahan-bahan dari pabrik. Dari tadi tanpos, bandar kosong, dari sabut-sabut atau apa yang bisa diminta dari pabrik, atau bahan-bahan yang sebenarnya sudah menjadi limbah buat mereka itu bisa kita manfaatkan, kita kelola. Ya, tentunya kita amankan dulu, pakai plan katalis dulu, diamkan dulu.
cukup lama ya. Kalau yang aman ya di atas 1 bulan gitu ya, baru kita berikan ke piringannya. Nah, akan aman karena apa? Karena kita sudah selalu menjaga, tadi Bapak malah mau pakai 3 bulan sekali, itu akan menjaga dari perakaran itu tetap terjaga dari asam, sehingga si akar akan tumbuh pada hakikatnya ya. Jadi akan tumbuh ke dalam, tidak ke bawah, tidak ke atas. Ini jadi nasinya tetap diberikan, boleh digantikan dengan bahan-bahan limbah dari pabrik sawit, atau kalau ada pupuk kandang juga boleh diberikan sedikit. Kalau tidak mungkin kan, ya NPK-nya diberikan, tetapi tidak harus banyak. Ya artinya kalau Bapak mengirim 50% masih bisa ya kasih 50%, tapi jangan sama sekali. Kalau 50% masih berat, ya Bapak kurangi lagi, tapi ingat ya sebenarnya sudah 5% itu sebenarnya untuk menghasilkan sawit kita semaksimal atau optimal itu sebenarnya di angka itu sudah batasnya begitu ya. Itu Pak. Karena nanti peningkatan hasilnya sebenarnya tidak mengecewakan. NPK-nya tetap kita berikan meskipun sudah Bapak kurangi banyak dengan bahan katalis tadi. Itu Pak Imam. Yes, itu jawabannya dari Mas Suryo, artinya jangan mengurangi sampai habis nasinya ya. Kita tujuannya adalah untuk apa? Untuk efisiensi tentunya, boleh dikurangi tapi jangan dihilangkan. Nah, ada juga yang pernah menggunakan pakan saja mungkin masih bagus kadar unsur hara di tanahnya, tapi tidak mungkin akan bagus terus. Maka pilihannya diberikan NPK, dikurangi 30%, kurang lagi 50%, berarti masih diberikan. Atau dengan pupuk organik tadi, dari pupuk kandang, pupuk yang ada di lokasi, ya, di pabrik kita minta tangkos dan seterusnya. Nah itu boleh diberikan, artinya nasinya tetap diberikan, jangan sampai hilang sama sekali, supaya hasilnya memang bagus. Apalagi kalau sekarang harganya naik, sebenarnya sudah ketutup itu ya, sudah ketutup. Dikurangi NPK-nya saja sudah bisa membeli plant katalis. Begitu kira-kira. Ya, silakan Mbak Dewi. Baik, yang berikutnya untuk di kolom chat belum ada pertanyaan lagi Pak Suryo dan Pak Imam. Oke, yang langsung silakan. Oh, ada Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Saya mau tanya ya Pak ke Pak Suryo. Silakan. Ini Pak, saya kan dapat kendala di lapangan. Apa perbedaan pupuk pan katalis dengan pupuk organik lain Pak, pH-nya? Itu Pak. Itu saja Bu. Ya, enggak, apalagi sekarang ini ada yang produk baru mengatakan produknya paling bagus gitu Pak. Nah, mumpung kita ini ada pertemuan pelang katalis, tolong Pak, gimana caranya saya mengatasi konsumen seperti itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo. Ya, Bu Diana. Jadi pasti semua yang mengeluarkan produk mempromosikan produknya bagus kan begitu. Ya. Tetapi untuk petani kita tentunya pembuktian, artinya bukti yang menentukan. Jadi kalau seandainya pan katalis ini baru mau istilahnya masih ragu, bisa juga diadu. Artinya sama-sama dicoba. Ini 1 kapling atau 1 hektar, ini 1 hektar, berkata 1 hektar, gitu ya. Karena masih membanding-bandingkan, ya. Tetapi kalau ditanya bedanya apa, ini yang jarang ditemukan di tempat lain adalah kita alkali atau basa kuat, yang secara otomatis itu akan membereskan masalah tadi ya, asam lambungnya tanah tadi, yang menjadi masalah paling berat di dalam sawit. Kemudian ada unsur-unsur kunci yang untuk membangun di tanaman ini sehat secara alami. Nah, bedanya apa kita dengan pupuk organik? Pupuk organik biasanya pertama mengandalkan mikroba yang ada di dalamnya, mikroba pengurai. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa mikroba pengurai, mikroba baik lah istilahnya, itu tidak bisa bekerja kalau kondisi tanahnya asam. Dia bekerja pada kondisi tanah yang menuju netral, ke arah netral.
Kalau asamnya tidak dibereskan, dia akan kalah dengan mikroba penyakit atau mikroba patogen jamur yang ada di dalam tanah. Nah, akhirnya apa? Sia-sia. Ya, ini dulu pernah dibuktikan oleh Pak Kus, ya. Jadi waktu menangani limbah singkong, ya, limbah singkong itu besar sekali karena memang tiap hari masuknya berapa puluh ton, gitu ya, singkong yang diproses. Limbahnya itu ternyata menjadi masalah, baunya sampai 1 kilo, masyarakat sudah protes bahkan minta untuk ditutup. Dan ternyata pada waktu dipanggil ke sana, ternyata sebenarnya sudah beberapa konsultan yang datang dan ternyata tidak berhasil. Dan apa yang terjadi ternyata waktu dites ternyata memang limbah itu asam sekali. Nah, sehingga di kolam limbah itu diberikan pelang katalis, begitu sudah mulai agak netral, sudah pH-nya sudah mendekati 5, akhirnya dimasukkan, tadinya pH-nya kurang dari 3. Nah, sudah di atas 5, akhirnya dimasukkan mikroba yang biasa, yang murah, E4. Ternyata apa? Bisa terproses dengan baik, si limbah itu tidak bau lagi. Nah, sehingga dengan macam pabrik itu tidak diprotes masyarakat. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau ini tadi pupuk organik, terutama yang mengandalkan mikroba, dilepas di kebun, tapi kondisinya asam tidak dibereskan, dia kalah. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak banyak pengaruh. Kalau mau yang apa istilahnya adilnya, boleh juga dicoba per petak-petak, per 1 hektar atau per kapling gitu ya, untuk membuktikan dalam jangka waktu tadi ya 5 bulan mulai nampak sekali begitu ya, itu mana yang lebih baik. Karena begini Bu, pernah ada pupuk saya lupa namanya, itu memang bagus sekali katanya, bagus sekali diterapkan, tapi ternyata apa yang terjadi hanya setahun atau 2 tahun sawitnya rusak bahkan sampai mati. Kenapa? Karena dia ternyata banyak berisi zat perangsang tumbuh, hormon-hormon, tetapi karena pupuk-pupuk yang diberikan itu tidak bisa diserap oleh si tanaman ini, akhirnya si tanaman ini seperti di apa? Istilahnya perangsang itu apa? Didoping. Akhirnya saya itu rusak. Ya. Itu dulu saya dapat dengan Pak Suwito Tarigan, ya. Tadi saya nggak sempat ini apa menanyakan ada Pak Suwito Tarigan atau tidak. Seperti itu. Jadi tetap juga harus diwaspadai produk itu bagus atau tidak. 1-2 tahun pertama hasilnya cukup bagus, tetapi ternyata tanaman rusak karena ternyata dia doping. Ini yang kita harus waspadai. Dan tadi satu hal yang sebenarnya saya tadi agak lupa, tadi sebenarnya slide ini ada yang agak sedikit kurang. Jadi Pak Terakap pasti ada di sini ya. Pak Terakap itu sungguh mengagetkan buat Pak Suwito karena Pak Suwito memakai standarnya Astra, ya. Tetapi sebelum pakai pelang katalis dengan pemakaian pupuknya Pak Terakap ini yang kurang dari separuhnya, ternyata hasil punya Pak Terakap ini jauh lebih tinggi. Nah, sehingga memberi Pak Suwito ini kepercayaan untuk pakai pelang katalis lebih giat lagi dan akhirnya dia juga mendapatkan hasil yang baik. Karena waktu itu Pak Terakap setelah sawitnya bagus, ternyata dia stabil pada produksi di atas 3,5 ton per hektar per bulan. Jadi memang luar biasa dengan pupuk yang setengahnya standarnya Pak Suwito yang mengacu atau pakai pedoman PT swasta tadi. Tapi waktu itu dia belum pakai pelang katalis. Nah, begitu digunakan pelang katalis bisa dibayangkan dia sudah mengeluarkan pupuknya cukup banyak, pakai pelang katalis hasilnya besar. Gitu. Nah, jadi itu tadi Bu ya. Jadi untuk pupuk organik kalau mau Bapak Ibu mau buktinya lebih ini ya dicoba. Itu kalau tidak Ibu percaya pelang katalis yang akan memperbaiki tanaman yang paling baik, yang punya Pak Jemiko umur 31 tahun tidak ditumbang, tidak direplanting karena produksinya masih tinggi. Sampai akhirnya umur 34 tahun lebih karena sudah tidak bisa diambil lagi, terlalu tinggi. Nah, kan kita tentu ingin yang seperti itu. Begitu, Pak.
Ya, begitu Ibu ya. Nah, jadi kuncinya adalah asam tanahnya harus dibereskan dan itu tidak terdapat pada pupuk organik adanya di plant katalis. Jadi suasana basahnya harus disediakan, asamnya diatasi, baru unsur haranya bisa dimanfaatkan. Begitu Bu. Kalau memang seperti kata Pak Charul tadi, semua jualan pasti bilangnya bagus. Kita pun juga wajib bilang bagus, tapi bagusnya di mana kita ada penelitiannya, ada kenyataannya. Kalau Ibu mau uji coba, boleh Bu, satu kotak yang pakai organik aja. Satu kotak organik plus plant katalisnya. Satu kotak plant katalis saja plus pupuk, tentu pupuk yang pupuk utama ya, pupuk dasar ya. Nah, itu hasilnya tentu berbeda. Tapi kalau dari penjelasan cukup, ya sudah. Dengan bahan katalis dan nasinya tadi adalah NPK-nya masih diberikan, dikurangin boleh 30%, hasilnya malah barusan Pak Suryo menambahkan hasil dari Pak Terakap itu 3,5 ton per hektar. Wah, itu lebih daripada industri itu ya. Dan kita sering lihat di FB-nya Pak Terakap itu luar biasa. Baik, terima kasih kepada Pak Suryo, kepada Bu Diana sudah bertanya. Silakan Mbak Dewi. Belum. Oke, semangat terus Bu Diana. Untuk berikutnya di kolom chat ini ada pertanyaan dari namanya Asus. Ini Bapak atau Ibu siapa ya? Kalau boleh tahu, boleh menampakkan wajahnya dulu. Ya, silakan. Ini yang atas nama Asus, Bu, supaya dijawab nih karena pertanyaan seperti ini peneliti nih. Gak apa-apa, bagus karena semakin penasaran, semakin bagus pengetahuan kita. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan hasil yang baik. Silakan. Ada yang namanya Asusnya ini. Ya, silakan ditampilkan. Coba kita tanya untuk nyalakan videonya ya. Silakan Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Pertanyaannya sangat baik dan tentunya kita ingin kenal juga dengan yang bertanya. Baik, masih malu-malu Pak Imam. Oke, karena malu-malu kita kasih bonus aja ya. Kita kasih bonus jawaban. Mas Suryo, pertanyaannya dari sejak dulu plant katalis itu masih sama dengan sekarang atau ada perubahan? Silakan. Ya, tadi Pak Imam sebenarnya sudah memberi penjelasan ya, plant katalis dari sejak keluarnya tahun 2001 awal sampai sekarang sama dan petani sudah merasakan hasilnya sama. Yang sering terjadi ternyata kalau dulu karena komunikasi dulu kan agak susah ya, dulu adanya hanya telepon pun tidak semua ada. Akhirnya apa? Kalau si pembawa plant katalis tidak datang, kehilangan produknya. Jadi begitu datang produk plant katalis lagi, lah ini saya pernah dulu pakai, begitu ya. Itu yang sering kita jumpai. Ya, jadi sama dari dulu hingga sekarang. Satu tadi pengen saya tambahkan, tadi untuk bagaimana kalau tanah itu tanpa pupuk lain hanya plant katalis. Itu pernah terjadi tetapi hanya pada tanah gambut. Karena kita waktu itu sarankan kalau gambut itu pupuknya dikurangi sebanyak mungkin atau tidak diberikan dulu untuk beberapa bulan aplikasi plant katalis gitu ya, karena gambutnya ini kan sering terkena air. Itu terjadi di daerah Muara Sabak ya. Jadi dipakai plant katalisnya tadi menjadi tiap 3 bulan dan cukup tinggi 60, kadang-kadang diberikan 70 tanpa pupuk yang lain, hanya plant katalis saja. Karena gambut ini mengandung nitrogen, ternyata hasilnya bagus tetapi hanya bertahan 3 sampai 2 tahun. Begitu ke arah 2 tahun mulai hasilnya, wah ini berarti memang kurang makan, akhirnya diberikan pupuk yang NPK-nya atau pupuk dasarnya, sehingga mengembalikan lagi kebutuhan makanannya tercukupi lagi. Jadi ada kasus yang masih memungkinkan tadi ya seperti ini Pak Imam, tetapi tidak bisa terus. Akan ada saatnya pupuknya itu. Mas, suaranya hilang Mas. Tolong dinyalakan, bukan mic-nya dinyalakan. Otomatis mati itu. Ya, tes. Ya.
Ya, silakan. Nah, jadi saya sedikit ulang tadi, pernah ada yang diberikan tanpa pupuk NPK hanya pelan katalis, tetapi itu pada gambut. Karena kita tahu gambut itu mengandung nitrogen dan beberapa unsur yang lain, jadi cukup dengan pelan katalis saja, tetapi tidak terus. Biasanya kita anjurkan jangan sampai 1 tahun, nanti sudah mulai ditambah NPK. Nah, oleh kawan kita yang di Muara Sabak ini, dicoba terus, pengen tahu sampai batas mana. Ternyata terukur menjelang 2 tahun, jadi belum sampai 2 tahun, itu ternyata memang mulai menurun. Oh, berarti tanamannya kurang makan. Akhirnya diberikan NPK, menjadi pulih lagi, bagus lagi. Artinya tanpa pupuk NPK tadi untuk gambut bertahan hanya 1 tahun, ya, karena tadi waktu menjelang 2 tahun sudah mulai drop, ditambahkan NPK akhirnya bisa pulih kembali. Nah, ini gambaran, kadang-kadang ada tempat yang di dalam tanahnya masih mengandung pupuk, tetapi NPK tetap diberikan. Paling tidak kalau sekarang karena mungkin terlalu berat, ya berikan atas dulu, tapi nanti setelah dapat hasil yang baik, 6 bulan ke depan, segeralah kita berikan NPK. Kalau untuk tanah gambut, ya setahun kemudian kita berikan NPK-nya, karena pasti sudah terserap habis. Itu Pak gambarannya. Baik, nah ini saya tampilkan lagi karena masih ada kaitan dengan pertanyaan. Ini penelitian tahun 2004-2006 Mas Suryo ya. Ya. Nah, sampai sekarang belum ada penelitian terbaru karena kami tetap menganggap penelitian ini masih valid, produknya tidak berubah, kebutuhan unsur hara juga sebenarnya relatif tidak berubah karena sudah lengkap. Apalagi NPK-nya diberikan, bahan katalis juga diberikan. Kalaupun NPK-nya dikurangi boleh untuk bisa membeli pelan katalis, tapi jangan sampai dihilangkan. Itu supaya menjadi kondisi ideal. Ada sih petani yang coba-coba, tapi yang tadi disampaikan Pak Suryo, bertahan setahun saja di tanah gambut itu. Maka sebaiknya kita tidak perlu menunggu penelitian terbaru, meskipun ada yang bikin harus diperbarui, tapi menurut kami ini masih valid. Ya, betul ya Mas Surya, ini masih valid ya? Iya, Pak. Oke, dan yang sudah menerapkan dengan cukup sempurna, contohnya disampaikan terakhir Mas Suryo tadi adalah Pak Terakap Sembiring itu menggunakan NPK dan menggunakan bahan katalis, malah hasilnya sampai mencapai bisa 3,5 ton per hektar. Itu hasil lebih daripada penelitian ini, lebih daripada standar industri. Begitu Bapak atau Ibu yang menanyakan atas nama ASUS tadi ya. Baik, begitu Mbak Dewi. Baik Pak Imam dan Pak Suryo, selanjutnya ini juga belum ada pertanyaan lagi di chat. Oh ini ada muncul lagi dari Vivo 1806. Wah, ini namanya sekarang nama mesin ya. Mudah-mudahan. Adakah Bapak atau Ibu Vivo 1806? Ayo Pak atau Ibu dibuka kameranya sambil saya bacakan. Nah ini dia sudah dibuka. Dengan Bapak atau Ibu ya. Dan Bapak Terakap Sembiring, Bu. Oh, Bapak Terakap. Wah, ini Pak Terakap Bapak tidak nampak wajahnya. Ini orangnya ini ya. Oke. Oke, dibacakan ya. Saya mau tanya apa penyebab musim trek di tahun ini, Pak? Menurut biasanya musim puncak mulai bulan Mei sampai bulan November, tapi saya lihat bulan September sudah trek. Apa penyebabnya? Ya, silakan Mas Suryo. Apakah ada perubahan iklim dan seterusnya? Silakan. Nah, ini ngetes saya nih, Pak. Kangen ini Mas, kangen. Iya, Pak Terakap, terima kasih Pak Terakap sudah muncul ya. Jadi tadi 3,5 lebih Pak Terakap itu baiknya per bulannya. Kalau bulan September ini ternyata ada mulai trek, ya ini memang mungkin iklimnya ini Pak, iklimnya kan belakangan ini kan agak perubahan iklimnya itu kadang-kadang tidak terduga, bisa kemarau maju lebih awal gitu Pak. Jadi memang belakangan ini kondisi iklim cuaca kita ini agak berubah. Ya. Tapi trek itu biasanya memang disebabkan utamanya dari iklim ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin belum terdeteksi ya, misalkan masuknya bahan-bahan racun dan lain-lain. Apalagi kalau di kebun kan tentu bukan seperti di sungai
yang masuk racun dari atas nanti pasti akan mengalir sampai ke bawah. Pasti lebih banyak disebabkan kondisi cuaca atau iklim. Itu Pak Teraka. Ya, jawabannya memang sekarang itu iklimnya, polanya tidak bisa ditebak. Ya, kalau dulu bisa ditebak, sekarang susah ditebak. Yang paling gampang adalah berikan secara rutin, ya, supaya asupan unsur hara atau gizinya tanaman senantiasa ada setiap saat. Jadi siap-siap terus menghadapi kondisi trek atau tidak. Menurun pun tidak akan besar. Begitu ya Pak Suryo ya? Iya Pak. Diberikan kecukupan gizi, imunitasnya menjadi baik. Baik, satu lagi terakhir yang ingin bertanya. Nah, itu yang nama Asos sudah kasih kalimat thanks Pak infonya. Oh, mudah-mudahan meskipun nggak tampilkan gambar, mudah-mudahan lahannya luas, ya, duitnya banyak sehingga bisa memproduksi sawit lebih hebat lagi, lebih daripada industri. Silakan, terakhir Mbak Dewi. Baik, ini Pak Imam, jadi tadi ada yang chat ke saya langsung, pengen kenal dengan Pak Ahmad Sahrul. Jadi ada mitra di Bengkulu, mungkin ingin ngobrol-ngobrol. Bolehkah di-share kontaknya, Pak? Oh ya, Pak Sahrul diminta tulis nomor handphonenya di chat, begitu ya? Betul, Pak Imam. Wah, Pak Saya Sahrul minta silaturahmi, nanti tanya-tanya mengenai sawit ini atau yang lain. Oh, boleh. Di 0822 Baik. 7985 7412. Sekali lagi ya, 0822 7985 7412, Pak. Iya, benar Bu Dewi. Baik, ini nomor kontak Pak Ahmad Sahrul sudah saya tuliskan di chat ya. Ya, mudah-mudahan bisa nyambung ya. Tapi janji bukan masalah hukum yang dibahas, tetapi masalah hukum sawit. Oke, luar biasa. Halo, saya ya, satu. Baik, ya mudah-mudahan Bengkulu bangkit lagi peran katalisnya, sawitnya, dan tanaman-tanaman yang lain. Baik, kita tutup karena 15.56, waktunya sudah hampir jam 4. Tentunya kita harus beraktivitas kembali. Bapak-Ibu sekalian, tidak bosannya kita membahas pertanian dengan adanya peran katalis. Sawit sudah, kalau tidak salah selama pandemi ini sudah kita bahas 4 kali dan tidak pernah surut dari semangat. Juga pertanyaannya juga bertubi-tubi. Artinya kita memang haus akan ilmu, haus akan keterampilan kita. Jangan lupa kita ini pertemuan bisnis, maka kita harus memperhitungkan keuntungan. Jangan sedikit-sedikit yang dikerjakan. Lihatlah begitu luasnya potensi pertanian di Indonesia. Sawit pun demikian. Yang khas tahun ini harga sawitnya melebihi dari yang sepanjang ada di dalam perjalanan sawit, ya gitu Mas Suryo ya. Maka tolong ini diperhatikan ya. Pahami, yakini tentang peran katalis kita. Harapannya adalah di masa pandemi ini kita bisa produktif ya, tidak kalah dengan kondisi pandemi. Kita tahu misi dari CNI adalah sehat dan sejahtera. Orangnya iya, tanamannya juga iya ya, supaya kita bisa benar mewujudkan kitanya sehat, kantongnya sejahtera. Kira-kira demikian, kita jumpa lagi nanti di waktu kemudian ya di topik komoditas yang lain. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Suryo, tepuk tangan untuk kita semua, dan kita kembali ke lapangan, ke kebun, ke sawah, kita edukasi lebih banyak lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam.